Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dalam menjalani kehidupan, bagaimanapun situasi kehidupan kita, kita itu mempunyai keinginan untuk maju. Dan kita juga punya harapan untuk naik. Maka tadi yang dilakukan dalam Mazmur tanggapan itu juga menjadi harapan kita. Aku memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku. Harapan itu ada dalam diri kita. Kita ingin maju dan kita juga ingin diangkat ke atas. Meskipun kita tidak punya keinginan itu atau tidak ada harapan dalam diri kita, secara alamiah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, hidup kita itu selalu maju ke depan. Itu kalau kita istilahnya mengikuti alurnya waktu, gelundung gitu saja. Pasti maju. Tetapi bagaimana kualitas majunya itu, atau kualitas jalannya maju. Makanya kita mengisi dengan berbagai-bagai pengetahuan dan pengertian, keterampilan dan keahlian. Bahkan juga hidup kita jaga supaya punya kualitas kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Tidak tertekan, tidak murung, tidak sedih berkepanjangan. Dan hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, pengalaman para murid, Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, dan dua temannya yang lain, punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan yang telah bangkit. Dan dikatakan ini tadi adalah kali ketiga Yesus menampakkan diri setelah bangkit dari mati. Ketika kita mendengarkan pengalaman dua orang murid Emmaus, mereka hanya melihat, mengenali, lalu Yesus hilang dari pandangan mereka ketika memecah-mecahkan. Ketika Thomas tidak hadir, mereka mengalami Yesus yang menampakkan diri. Dan mereka berkata kepada Thomas, kami telah melihat. Sampai pada akhirnya Thomas pun juga mempunyai pengalaman itu. Dan hari ini pengalaman mereka mengalami penampakan Tuhan Yesus yang telah bangkit itu sangat hidup dan mengingatkan mereka akan pengalaman yang telah lalu. Mereka diingatkan lagi akan panggilan ketika mereka tidak menangkap apa-apa. Lalu diperintahkan Tuhan Yesus untuk bertolak ke tempat yang dalam dan menebarkan jala untuk menangkap. Mereka menangkap ikan
dengan jumlah yang banyak. Itulah awal mereka dipanggil. Jangan takut. Kau akan kujadikan penjala manusia. Dan hari ini ketika Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya, murid-murid tadi juga diajak lagi untuk mengalami pengalaman itu. Menangkap ikan dengan jumlah yang. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah sepanjang malam itu para murid tidak pernah menebarkan jala di sebelah kanan perahu? Mungkin kita itu membayangkan mereka ya kadang ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, wis tidak karuan, wis pokoknya sepanjang malam tidak menangkap. Baru ketika hari mulai siang mereka menepi dan Yesus menyapa dari pantai, "Hai anak-anak, adakah padamu ikan?" Tidak ada. Tebarkanlah di sebelah kanan. Mereka tidak dapat menarik karena sejumlah besar. Sebuah pengalaman yang mengingatkan mereka akan panggilan waktu menjadi penjala manusia. Ketika mereka sampai di darat, sudah ada api arang, ada ikan dan roti di situ. Mengingatkan mereka akan mujizat pergandaan roti. 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dan Yesus maju memberikannya kepada mereka. Bahkan secara personal, secara pribadi di hadapan murid-murid yang lain, Tuhan Yesus berwawancara dengan Simon, anak Yohanes. Apakah engkau mengasihi lebih dari mereka? Ditanya sampai 3 kali. Mau mengajak Petrus pada pengalaman bagaimana dia dahulu menyangkal Tuhan Yesus dari kejauhan, tapi sekarang berhadapan dekat sekali dengan Yesus, ditanya, apakah engkau mengasihi? Jadi ada sebuah pembaharuan komitmen dalam diri Simon Petrus. Maka saudara-saudari, itu pengalaman para murid berjumpa dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Dan hasilnya adalah kita mendengar Petrus dan murid-murid yang lain bersaksi tentang Yesus. Meskipun mereka dilarang, meskipun mereka disesah, tetapi mereka terus mewartakan Yesus, terus bersaksi tentang Yesus. Bacaan pertama mengantar kita pada keberanian para murid setelah diteguhkan dengan peristiwa penampakan Tuhan Yesus dan juga diteguhkan dengan karunia Roh Kudus. Dan bagaimana dalam bacaan kedua, Yohanes diberi karunia melihat penampakan anak domba yang telah disembelih itu layak menerima kemuliaan dan hormat. Itu yang kita dengarkan pada hari ini. Nah, apa yang bisa kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita ini percaya kepada Yesus. Dan sebagai tanda kepercayaan itu, kita memberi diri dibaptis. Makin erat lagi, kita itu digabungkan dalam sakramen Ekaristi.
menyambut tubuh dan darah Kristus. Diteguhkan lagi dengan sakramen Krisma yang mendewasakan kita untuk tugas dan panggilan kesaksian. Maka kalau para murid tadi mengalami Yesus yang menampakkan diri setelah kebangkitan, adakah kita juga punya pengalaman melihat Yesus yang hidup? Ya, meskipun bagi kita berlaku apa yang disabdakan Tuhan Yesus kepada Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita diajak untuk mengalami Yesus yang hidup itu di dalam iman, di dalam kepercayaan. Maka ekaristi seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini pun sama atau bisa disejajarkan dengan pengalaman para murid tadi yang melihat penampakan Yesus setelah kebangkitannya. Kita tidak sendiri, tetapi kita bersama-sama. Dan bahkan tidak hanya umat di paroki Nganjuk, tetapi bersama dengan seluruh gereja. Dan dalam ekaristi seperti ini, kita diingatkan lagi akan janji baptis kita. Bapak Ibu masuk, biasanya mengambil air suci, lalu membuat tanda salib. Kita mengenang, mengingat panggilan kita. Kita diajak untuk melihat, mengalami lagi, mengenang lagi, bagaimana waktu itu aku mulai percaya. Dipanggil Tuhan Yesus. Lalu ketika ekaristi mendengarkan sabdanya, sungguh-sungguh diajak untuk mengalami Yesus yang hadir dan bersabda kepada kita. Ketika ekaristi sama seperti tadi, marilah dan sarapan. Kita tidak sarapan secara fisik, tetapi rohani kita yang kita beri asupan gizi rohani, santapan sabda dan santapan tubuh Kristus. Lalu ketika kita pulang, membawa berkat dan juga pengutusan. Jadi hari ini kita sebenarnya mau diajak bersama para murid yang mengalami Tuhan Yesus yang telah bangkit tadi. Kita juga diajak untuk mengalami Yesus yang hidup. Tetapi tidak dengan mata kita, tetapi dengan iman kita. Kita diajak untuk mengenang lagi saat kita dipanggil, memberikan diri, mempercayakan diri kita kepada Tuhan dalam sakramen baptis. Sampai pada akhirnya kita juga diutus untuk gembalakanlah domba-domba. Bapak Ibu, saudara-saudari, pengalaman para murid hari ini adalah juga pengalaman kita. Maka kalau kita ingin maju sebagai murid Tuhan Yesus, pengalaman yang selalu kita ulang, setiap minggu kita ulang, itu semoga membentuk kita. Makin membuat iman kita itu tumbuh dan menghasilkan buah. Makin membuat diri kita sebagai pribadi itu berkualitas. Maju ke depan bersama dengan waktu yang kita jalani sebagai murid Kristus yang punya kualitas. Berani bersaksi dan kemudian juga mempunyai tanggung jawab untuk memelihara domba-domba. Soal menangkap ikan tadi, menebarkan jala di sebelah kanan, kita mungkin diajak untuk menyadari sepanjang malam gereja itu menebarkan jala dan tidak menangkap apa-apa.
Tapi oleh karena kita, jadi Tuhan Yesuslah yang menangkap ikan melalui para murid tadi. Tuhan Yesuslah yang menarik orang-orang untuk masuk dalam gerejanya melalui kita. Dan kita pun juga bekerja sama, tidak hanya imam, tidak hanya katekis yang pengajar, tetapi juga saudara-saudari sekalian yang juga memberi kesaksian. Dan dengan demikian, saudara-saudari, kita punya harapan. Selain maju, makin berkualitas, makin mempunyai iman yang hidup dan menghasilkan buah, kita punya harapan kelak kita pun juga akan ditarik. Kita akan disatukan dengan anak domba yang telah disembelih, yang telah menerima kemuliaan dan hormat. Kita akan mengalami kemuliaan. Oleh karena kita pun juga meneladan para murid setelah diteguhkan dengan mengalami Yesus yang telah bangkit dan juga karunia Roh. Memang kita mengalami banyak hambatan, banyak kesulitan. Misalnya dalam perayaan Ekaristi seperti ini. Banyak sekali hambatan, kesulitan sehingga kita tidak atau sulit mengalami Yesus yang hidup. Keterbatasan kita misalnya. Tetapi kita diajak untuk menyadari bahwa perayaan Ekaristi seperti ini sama seperti ketika para murid tadi mengalami Yesus yang menampakkan diri, yang hadir di tengah-tengah mereka, meneguhkan mereka, membangun komitmen mereka lagi. Dan kita membuka diri akan pengalaman